lagi dengan orang-orang hebatnya Allah. Kali ini izinkan saya datang menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan satu perenungan perikop atau judul dari perenungan kita hari ini adalah tentang dengan cara yang ajaib Tuhan sertai umat-umatnya. Dan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa diperintahkan oleh Tuhan di padang gurun untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Dan kitab Keluaran pasal yang ke-33 ini menceritakan kisah tentang tahun-tahun pertama bangsa Israel. Mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Maunya Tuhan, bangsa Israel hanya berjalan melewati padang gurun cuma 40 hari. Tetapi karena kekerasan bangsa Israel, keras hatinya bangsa Israel, sehingga bangsa Israel diizinkan untuk berputar-putar di padang gurun hampir kurang lebih selama 40 tahun. Dan mereka terhenti di tanah Moab. Dan angkatan setelah Musa baru diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ketika Allah menyuruh Musa untuk melanjutkan perjalanan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian dengan firman Allah, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu." Ayat yang kedua, "Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus." Ayat yang ketiga, "Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Allah memberikan perintah kepada Musa untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Dan Allah memberitahukan kepada Musa bahwa Allah sendiri akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan, mengawal dan menyertai Musa dan bangsa Israel. Dan perlu kita ketahui bahwa satu orang malaikat yang diutus oleh Allah bisa membunuh ratusan bahkan ribuan tentara musuh. Secara manusia, satu orang malaikat memiliki kuasa yang begitu hebat, memiliki kekuatan yang begitu hebat untuk mengawal orang-orang Israel waktu itu. Tetapi Musa tidak tertarik dengan kekuatan kehebatan yang dimiliki oleh seorang malaikat. Justru Musa berkata kepada Allah, "Tuhan, kalau bukan Engkau sendiri yang berjalan bersama kami, jangan suruh kami pergi, jangan suruh kami berangkat kalau Engkau tidak bersama kami." Keluaran 33 ayat yang ke-15. Bagi Musa, penyertaan dari Allah sendiri jauh lebih berharga, jauh lebih berarti daripada pengawalan dari malaikat. Buat Musa, kehadiran Allah jauh lebih berharga, jauh lebih penting, jauh lebih berarti daripada malaikat yang juga hebat.
Musa kehadiran Allah sangatlah berarti. Bagi Musa kehadiran Tuhan sangatlah berharga. Apa makna rohaninya? Makna rohaninya adalah kehadiran Allah jauh lebih berharga, jauh lebih penting, jauh lebih hebat daripada kuasa apapun, sekalipun itu malaikat. Kehadiran dari Tuhan sendiri, kuasa kehadiran, kuasa penyertaan Allah sendiri jauh lebih berharga dan jauh lebih berarti, jauh lebih hebat daripada malaikat yang mengawal. Begitu juga dengan kita orang percaya hari-hari ini. Rindukanlah kehadiran Allah. Rindukanlah kehadiran Allah, jauh lebih berharga, jauh lebih penting dari apapun. Penyertaan Allah, tuntunan dan bimbingan Allah jauh lebih berharga, jauh lebih hebat, jauh lebih berarti dari apapun. Sebagai umat pilihan Allah, orang-orang yang percaya kepada Allah, kalau hari-hari ini kita merasa bahwa kita kehilangan kesadaran tentang kehadiran Allah, doa saya buat Bapak Ibu Saudara supaya kembali yakinkan dirimu, kembali bangkitkan dirimu, kembali bangkitkan kesadaran yang ada di dalam dirimu bahwa penyertaan Allah, kehadiran Allah jauh lebih berharga, jauh lebih berarti dari apapun. Jangan berharap mujizat, jangan berharap tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, tetapi berharaplah kepada Sang pemilik mujizat itu. Berharaplah dan bergantunglah kepada sumber daripada tanda-tanda ajaib, sumber daripada berkat-berkat, sumber daripada mujizat-mujizat itu. Yang kita inginkan adalah pemilik daripada kuasa, yaitu Sang Pencipta, di dalam nama Yesus Kristus yang kita percaya. Allah yang kita percaya adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang ada bersama kita setiap saat, setiap waktu. Hadapi berbagai macam musim kehidupan, hadapi berbagai macam situasi, kondisi, dan keadaan. Jangan tawar hati, jangan gelisah, jangan takut. Ada Allah bersama engkau. Allah Immanuel turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Allah Immanuel turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana, bagi orang-orang yang mengasihinya. Saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara, apapun masalah, persoalan, pergumulan, kesesakan apapun yang kau alami hari-hari ini, bahkan sakit penyakit yang kau alami hari-hari ini, yakinkan dirimu, sadarkan dirimu bahwa ada Allah bersama engkau, ada Allah di dalam hidup. Allah Immanuel dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya tidak mampu dibatasi oleh ruang waktu, situasi apapun. Kehadirannya tidak mampu dihalangi oleh penderitaan, kesakitan yang kita alami. Kehadirannya, penyertaannya berkuasa menghancurkan semua situasi keadaan yang mengintimidasi. Realita keadaan tidak bersahabat dengan kita, tetapi justru Allah tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu hadir dan menyertai kita setiap saat dan setiap waktu. Bapak Ibu Saudara, doa saya agar Bapak Ibu Saudara tetap kuat dengan iman yang Bapak Ibu Saudara miliki hanya kepada Yesus Kristus. Dan sebagai inspirasi, beberapa minggu yang lalu Tuhan taruh saya sebuah lagu sesuai dengan firman Allah yang terambil dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Buat Musa penyertaan Allah itu ajaib. Buat Musa penyertaan Allah itu jauh lebih penting, jauh lebih berarti, jauh lebih hebat daripada sekedar pengawalan daripada malaikat. Lagu ini saya beri judul dengan cara yang ajaib. Tuhan menyertai kita, Tuhan membimbing kita, dan Tuhan tuntun kita. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kesesakan, pergumulan apapun itu, agar Bapak Ibu Saudara boleh terberkati, boleh kuat. Dengarkan pujian ini. Ini adalah lagu
akan saya tuangkan lewat goresan nada untuk memberkati semua umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku datang, persembahkan hidupku dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Walau banyak rintangan, tetap ku hadapi, karena ku percaya Kau jalan bersamaku. Tuhanku datang, persembahkan hidupku dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Walau banyak rintangan, tetap ku hadapi, karena ku percaya Kau jalan bersamaku. Dengan cara yang ajaib Engkau sertai kami. Dengan cara yang ajaib Engkau bimbing kami, oh, oh. Dengan cara yang ajaib Engkau sertai kami. Kau Tuhan Allah Immanuel, oh, oh. Tuhanku datang, persembahkan hidupku dalam hadirat-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Walau banyak rintangan, tetap ku hadapi, karena ku percaya Kau jalan bersamaku. Oh, oh. Dengan cara yang ajaib Engkau sertai kami. Dengan cara yang ajaib Engkau bimbing kami, oh, oh. Dengan cara yang ajaib Engkau tuntun kami. Kau Tuhan Allah Immanuel, oh. Dengan cara yang ajaib Engkau sertai kami. Dengan
hujan.